Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 6B yang beranggotakan Ranti, Faisal Amir, dan Khofia akan sedikit menjelaskan tentang materi peluang. Untuk submaterinya itu, yang pertama ada definisi peluang, kaidah pencacahan, peluang suatu kejadian, dan kejadian majemuk. Ya, untuk mengefisienkan waktu, langsung ke materi yang pertama, yaitu definisi peluang. Yang pertama itu ada definisi peluang. Definisi peluang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada definisi peluang klasik, definisi peluang empirik, dan definisi peluang subjektif. Ya, yang pertama itu ada definisi peluang klasik. Misalkan ada sebuah peristiwa E dapat terjadi sebanyak N kali percobaan di antara N banyaknya peristiwa yang saling eksklusif dan masing-masing terjadi dengan kesempatan yang sama. Langsung ke contoh ya. Contohnya itu ada eksperimen dengan melantunkan koin Rp100 sebanyak 1 kali dan menghasilkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang pertama itu muncul angka, yang kedua muncul gambar di mana N peristiwanya itu 2. Nah, untuk peluangnya itu berarti 1/2. Satu percobaan dari 2 peristiwa. Nah, sifat peluang klasik ini sifatnya saling eksklusif dan kesempatan yang sama. Kemudian lanjut definisi peluang empirik. Peluang empirik atau frekuensi relatif itu terjadi apabila eksperimen dilakukan berulang. Nah, apabila diperhatikan itu frekuensi absolutnya itu terjadi tentang peristiwa E untuk sejumlah pengamatan. Nah, contohnya untuk definisi. Nah, ini untuk contoh definisi peluang empirik, yaitu ada eksperimen melantunkan sebuah dadu 1000 kali, di mana peristiwa yang munculnya itu ada muncul mata dadu 1 hingga muncul mata dadu 2. Nah, setiap mata dadu munculnya itu ada di mata dadu 1 muncul peristiwanya 166 kali, mata dadu 2 169 kali, sampai mata dadu 6 muncul sebanyak 164 kali dengan total keseluruhan itu 1000. Maka untuk peluangnya itu mata dadu 1 166/1000 dan mata dadu 6 peluangnya 164/1000. Lanjut ke definisi peluang subjektif. Definisi peluang subjektif itu nilai peluangnya didasarkan kepada preferensi seseorang yang diminta untuk menilai, dan pada umumnya itu nilainya itu peristiwa yang dinilainya itu peristiwa yang belum terjadi. Jadi nilai peluangnya itu berdasarkan preferensi seseorang dan yang dinilainya itu peristiwa atau hal yang belum terjadi. Selanjutnya yaitu kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi. Menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi dilakukan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Aturan penjumlahan: jika ada sebanyak A benda pada himpunan pertama dan ada sebanyak B benda pada himpunan kedua, dan kedua himpunan itu tidak beririsan, maka jumlah total anggota di kedua himpunan adalah A plus B. Aturan perkalian: pada aturan perkalian ini dapat diperinci menjadi 2, namun keduanya saling melengkapi dan memperjelas. Kedua kaidah itu adalah menyebutkan kejadian satu persatu dan aturan pengisian tempat yang tersedia. Menyebutkan kejadian satu persatu. Di sini terdapat contoh, yaitu dari kota A ke kota B dapat ditempuh dengan 2 cara. Dari kota B ke kota C dapat ditempuh dengan 4 cara. Berapa cara yang dapat ditempuh dari kota A ke kota C? Aturan pengisian tempat yang tersedia. Terdapat contoh, yaitu Salma mempunyai 5 baju, 3 celana, dan 2 sepatu. Kemudian ada 4 topi juga. Tentukan berapa cara Salma dapat memakainya. Selanjutnya yaitu permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah susunan objek-objek
dengan memperlihatkan urutan tertentu. Contohnya yaitu, diketahui 3 abjad pertama yaitu A, B, dan C. Berapa banyak susunan yang mungkin dari 3 huruf yang berbeda itu? Kombinasi. Kombinasi adalah susunan dari unsur-unsur yang berbeda tanpa memperhatikan urutan unsur-unsur itu. Contohnya yaitu, ada berapa cara dapat dilakukan jika 5 pemain bola basket diambil dari tim yang terdiri 12 pemain untuk berpartisipasi dalam pertandingan persahabatan. Selanjutnya itu ada peluang suatu kejadian. Nah, di sini yang pertama itu ada tafsiran peluang kejadian. Nah, di tafsiran peluang kejadian ini, jika kejadian K dalam ruang sampul 5 selalu terjadi, maka NK-nya itu sama dengan N5, sehingga besar peluangnya itu sama dengan 1, atau peluang K sama dengan NK per N5 sama dengan 1. Nah, kejadian K yang selalu terjadi dalam ruang sampul 5 ini disebut kepastian. Sedangkan kejadian K dalam ruang sampul 5 yang tidak pernah terjadi atau NK-nya sama dengan 0, maka dinamakan kemustahilan, sehingga peluang K-nya itu sama dengan NK per N5 sama dengan 0. Nah, untuk contohnya itu yang pertama ada, berapa peluang seekor kuda jantan melahirkan anak? Nah, jawabannya itu karena tidak mungkin, maka dinamakan kemustahilan dan peluangnya 0. Nah, untuk contoh yang lainnya itu, misal berapa peluang setiap orang yang akan meninggal? Nah, karena kan emang setiap orang itu pasti meninggal, maka dinamakan kepastian dan peluangnya 1. Lanjut ke frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah harapan yang nilai kemungkinan terjadinya paling besar jika suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali dan nilai kemungkinan terjadinya kejadian K setiap percobaan adalah PK, maka frekuensi harapan dari kejadian K-nya adalah FK sama dengan N dikali PK. Di sini ada contoh. Contoh langsung ke penyelesaian coba ya. Nah, ini penyelesaiannya, contohnya. Bila kita melempar sebuah dadu sebanyak 480 kali, berapakah kita harapkan muncul angka 4? Nah, penyelesaiannya itu PK sama dengan 1/6 dan N-nya itu 480. Ini kan 1/6 tuh karena dadu itu kan ada 6, jadi peluangnya itu 1 dari 6 mata dadu dan N-nya itu sebanyak 480 kali. Jadi frekuensi harapannya itu N dikali PK. Jadi N-nya itu kan 480 dikali 1/6 peluang kejadiannya. Berarti hasilnya itu 80, jadi harapannya itu 80 kali. Selanjutnya yaitu kejadian majemuk. Yang pertama yaitu komplement suatu kejadian. Jika A mempunyai A elemen dan S mempunyai N elemen, maka A komplement C mempunyai N dikurangi A elemen. Jadi peluang A komplement C sama dengan 1 dikurangi peluang A, atau peluang A tambah peluang A komplement C sama dengan 1, atau peluang A sama dengan 1 dikurangi peluang A komplement C. Contoh, sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Yang kedua yaitu kejadian saling lepas. Kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika A dan B sama dengan bukan irisan, atau peluang A dan B sama dengan 0. Jika peluang A dan B sama dengan 0, maka P peluang
A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B. Kesimpulan, jika A dan B kejadian saling lepas, maka peluang A atau peluang B sama dengan peluang A tambah peluang B. Contoh nih, dari satu set kartu bridge diambil satu kartu secara acak. Berapa peluang untuk mendapatkan kartu as atau king? Yang ketiga yaitu kejadian saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Jika dua buah dadu ditos, maka angka yang muncul pada dadu pertama jika mempengaruhi angka yang muncul pada dadu kedua. Dalam hal ini dikatakan kedua dadu saling lepas. Contoh, pada dadu merah dan dadu putih tos ditentukan peluang. Pada dadu merah muncul angka 1, pada dadu putih muncul angka 6. Pada dadu merah muncul angka 1 dan pada dadu putih muncul angka 6. Yang terakhir yaitu kejadian bersyarat. Dua kejadian atau lebih yang terjadi secara berurut dikatakan kejadian tak bebas. Kejadian bersyarat. Apabila kejadian satu mempengaruhi peluang terjadinya kejadian yang lain, rumus jika kejadian A dan B bersyarat, maka peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B atau A. Peluang B atau A artinya peluang B dinamakan kejadian A sudah terjadi. Contoh, di dalam sebuah kotak terdapat 3 bola merah dan 4 bola putih. Dari dalam kotak tersebut diambil 2 bola secara berurut-urut tanpa membalikan. Tentukan peluang bahwa kedua bola tersebut berwarna merah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan ke Zoom meeting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.